Yang terpenting dari yang paling penting dalam mindset bisnis adalah penjarakan dia atau bahkan bunuh saja. Untuk mempelajari ilmu tersebut itu sangatlah mudah sekali. Kamu cukup memiliki kemampuan saja tidaklah cukup. Pebisnis harus memiliki mindset gagal. Saat kamu sulit, pasti ada kemudahan atau jalan keluar. Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi mindset bisnis atau kerangka berpikir untuk bisnis. Pebisnis itu harus memiliki mindset bisnis sebagai bekal untuk mengelola bisnisnya. Jika belum punya mindset bisnis, kamu harus terbuka untuk mempelajarinya hingga kamu mendapatkan hikmah atau pemaknaan yang mendalam mengenai pembelajaran tersebut. Lalu, apa yang disebut dengan mindset bisnis? Mindset dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pola pikir atau kerangka berpikir. Mindset atau pola pikir secara sederhana dimaknai dengan cara berpikir. Setiap kita manusia ini punya latar belakang yang mendasari cara berpikir. Latar belakang tersebutlah yang menjadikan pola pikir atau mindset dalam menjalani kehidupan ini. Dan pebisnis mesti punya mindset bisnis atau pola pikirnya pebisnis. Mari kita bahas lebih mendalam perihal mindset bisnis. Dalam video ini, berikut ada 2 pertanyaan tentang mindset bisnis. Pertanyaan pertama, apa bedanya mindset bisnis dengan mindset lainnya? Pertanyaan yang kedua, adakah mindset yang merugikan dalam kehidupan kita? Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di pembahasan kali ini. Dalam video ini juga akan membahas pola pikir apa saja yang harus ada dalam seorang pebisnis. Haruskah ada pola pikir yang seperti ini? Pola pikir bertumbuh, pola pikir sukses, pola pikir terbuka, pola pikir menang. Kemudian, pola pikir apa lagi yang harus ada dalam pebisnis? Masih adakah pola pikir lainnya yang akan termuat dalam video kali ini? Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Jadi, mindset bisnis ialah pola pikir atau cara berpikir yang harus ada pada setiap pebisnis. Jika kamu memiliki niat bisnis, maka kamu harus mempelajari pola pikir bisnis. Untuk mempelajari ilmu tersebut, itu sangatlah mudah sekali. Kamu cukup memperhatikan perilaku pebisnis yang sudah lebih dulu mulai. Apalagi jika pebisnis tersebut termaksud dalam kategori pebisnis sukses, menurutmu. Pastinya, pebisnis tersebut ialah pebisnis yang sudah kamu kenal, sehingga kamu bisa menjadikan role model atau percontohan bisnis bagi bisnismu. Kamu bisa meniru dan mencontek pebisnis tersebut untuk dijadikan role model bisnis. Role model merupakan contoh atau acuan atau panutan dalam pembentukan karakter seseorang, pada kasus ini ialah karakter pebisnis. Jika kamu memiliki role model dalam bisnis, kamu bisa dengan mudah untuk menentukan garis finishmu. Dalam bisnis, kamu harus memiliki mindset pemenang, agar kamu bisa terus dapat percaya diri dimanapun kamu berada. Mindset bisnis lainnya ialah memiliki banyak uang itu baik, karena dengan memiliki banyak uang, kamu dapat bermanfaat untuk orang lain. Di bisnis juga harus mampu menjual, karena bisnis ialah pertukaran manfaat satu sama lain. Satu pihak menukarkan produk, pihak lainnya memberikan uang. Di dunia bisnis, erat sekali dengan penolakan. Jika produkmu ditolak, itu merupakan hal yang wajar. Kamu harus menerimanya dan harus mendapatkan pembelajaran darinya. Bisnis gagal itu biasa. Bahkan, potensi gagal dalam berbisnis itu sangat besar sekali. Pebisnis harus memiliki mindset gagal itu biasa. Karena gagal itu biasa, maka harus diantisipasi dengan semangat dan juga ilmu. Karena lawan dari kegagalan ialah kesuksesan atau keberhasilan. Yang terpenting dalam mempelajari mindset adalah kamu harus selalu memahami adanya kemungkinan-kemungkinan. Paling tidak ada 2 kemungkinan, dan kedua kemungkinan tersebut semuanya baik. Ada kemungkinan kegagalan, ada kemungkinan keberhasilan, ada penolakan, ada penerimaan. Tanamkan pada dirimu, saat kamu sulit, pasti ada kemudahan atau jalan keluar. Itulah dasar untuk kamu memiliki mindset bisnis yang baik. Ingat, pada saat memulai bisnis, kamu harus tetap membatasi pandanganmu pada peluang kesuksesan dalam bisnismu. Walaupun di pembahasan kali ini, kita mengetahui bahwasanya ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Karena pada tahapan awal berbisnis,
kita semua ini lemah. Jadi, jika kita melihat kemungkinan yang buruk, maka akan makin lemah. Saran kami harus tetap semangat untuk terus berbisnis. Juga semangat untuk terus menggali ilmu pengetahuan tentang bisnis yang akan kamu bangun. Karena membangun bisnis tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar saja. Sabar dalam memetik hasil masuk juga dalam mindset bisnis. Karena tanpa kesabaran, semua tidak akan pernah menjadi hasil. Sabar berkaitan erat dengan waktu. Menghemat waktu juga masuk dalam mindset bisnis. Disiplin pada setiap hal yang sudah menjadi ketetapanmu, itu pun merupakan mindset bisnis. Banyak cara-cara yang dilakukan untuk membangun pola pikir, khususnya pola pikir bisnis. Mengikuti jadwal piket dengan baik, mentaati peraturan-peraturan yang ada hingga menciptakan budaya bisnis yang baik dan membangun. Seluruh kebiasaan-kebiasaan baik yang kamu pelajari dalam hidupmu, itu bisa jadi menjadi mindset bisnismu. Seperti tolong-menolong, membagikan pengetahuan, hingga berkorban dalam kebaikan bersama. Itulah sikap-sikap yang tercipta dari mindset atau pola pikir yang baik. Dalam bisnis, ada pola pikir yang sangat penting. Dan ini akan kita bahas lebih lanjut. Yang terpenting dari yang paling penting dalam mindset bisnis adalah kegigihan. Karena memiliki kemampuan saja tidaklah cukup. Faktor utama dari kegigihan adalah dengan memiliki misi atau tujuan yang bernilai yang kamu pegang erat. Oleh karenanya, pebisnis harus gigih dan tahan banting, pantang menyerah, dan terus semangat untuk mencapai finish atau tujuan bisnisnya. Jika rekan-rekan perhatikan, banyak petuah yang menyatakan kegigihan dalam berbisnis merupakan kunci dari keberhasilan dalam berbisnis. Jadi, gigih itu sebenarnya apa? Perlukah men-setting pemikiran kita untuk selalu gigih? Menurut kami, sangat perlu sekali mengkondisikan diri untuk selalu gigih. Karena gigih atau kegigihan merupakan faktor paling penting dalam dirimu yang dapat membantumu untuk terus maju. Tanpa kegigihan, dirimu tidak akan punya bahan bakar untuk terus maju. Dalam berbisnis, pertumbuhan bisnismu sangat bergantung kepada kegigihanmu dan juga kegigihan timmu pastinya. Menurut teori, kegigihan adalah usaha individu untuk mengatasi tantangan atau hambatan dengan harapan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan kegigihan ini juga bisa menjadi motivasi individu untuk sebuah pencapaian. Kegigihan pada individu tercermin pada individu itu sendiri, di mana individu tersebut akan bekerja keras dan tidak teralihkan dengan tujuan yang lainnya. Dan akan terus fokus tetap pada pendiriannya, yakni target yang sudah ditetapkannya. Teori ini sejalan seperti pembahasan yang sudah dibahas pada pertama kali, perihal alasan dan niat bisnis, yang menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam setiap pebisnis. Karena kamu tidak akan bisa gigih jika kamu tidak memiliki tujuan. Pertajamlah penglihatanmu untuk fokus pada tujuanmu. Pebisnis itu harus disiplin dan konsisten dalam melangkah, sampai kamu mendapatkan hasil dari apa yang kamu usahakan. Disiplin merupakan kepatuhan seseorang dalam mentaati sebuah peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perilaku disiplin merupakan suatu tingkah laku, di mana seorang akan mentaati sebuah peraturan dengan tepat, pada waktu dan tempatnya. Perilaku disiplin dalam bisnis ini dapat dengan mudah muncul dan berkembang bila datang dari kesadaran dalam diri pebisnis itu sendiri. Pentingnya perilaku disiplin ini adalah agar pebisnis memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, membuat pola pikir baik, dan untuk meningkatkan kualitas moral serta mental pada seorang pebisnis menjadi lebih baik. Pebisnis yang memiliki perilaku disiplin mampu untuk mengatur pikirannya, dan juga pebisnis tersebut mampu untuk mengendalikan dan meregulasi fokusnya dalam menghadapi sebuah rintangan atau hambatan yang ada, untuk mencari solusi dan mendapatkan pencerahan masalah dari kesulitan yang sedang dihadapi. Disiplin dalam bisnis berbanding lurus dengan kerja keras yang nyata dilakukan. Karena ketika pebisnis melihat bahwa pebisnis lain di sekitarnya sukses dengan upaya mereka, maka pebisnis ini akan mulai percaya jika dirinya bekerja keras dan pantang menyerah, dia juga dapat berhasil. Bekerjalah lebih keras dari yang lain jika kamu menginginkan hasil yang lebih banyak dari yang lainnya. Taklukkan rasa malasmu, penjarakan dia, atau bahkan bunuh saja rasa malasmu itu. Karena rasa malas itu tidak terlalu dibutuhkan dalam berbisnis. Bekerja keraslah, karena orang sukses tidak santai. Orang santai tidak sukses, apalagi seorang yang pemalas.
Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu, apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insyaallah.